Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya, 12 Teknik Kimia Industri 2 akan mempresentasikan bab 10 peran organisasi Islam di Indonesia. Saya Putri Syafa Masandini, absen 28. Organisasi-organisasi sosial keagamaan sangat besar peranannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam mendorong umat Islam berpartisipasi untuk memperjuangkan kemerdekaan, ulama memiliki peranan penting. Peran ulama pada masa perang kemerdekaan yaitu membina kader-kader umat Islam untuk melalui pesantren, serta turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Kemudian saya akan membacakan surah yang berhubungan dengan jihad, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Saya Maulidia Putri Setiawan, absen 15. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. A. Serikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam. Tahun 1912, namanya diganti menjadi Serikat Islam oleh Haji Umar Sai Cokroaminoto. B. Muhammadiyah. 18 November 1912 Masehi, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Muhammadiyah antara lain: 1. Umat Islam tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam. Yang keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme berpikir dogmatis. Saya Yulandari, absen 4. Peranan Muhammadiyah di awal kemerdekaan berkaitan dengan keterlibatan dalam rumusan dasar negara oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir menjadi anggota BPUPKI guna merumuskan dasar negara. Sedangkan peranan Muhammadiyah di era sekarang ialah banyak menyumbang pemikiran dan amal kepada negara berkaitan dengan mengisi kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha. Yang pertama, mengadakan dakwah Islam. Yang kedua, memajukan pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, memelihara dan mendirikan tempat agama, tempat ibadah, dan wakaf. Saya Nita Purnamasari, absen 24. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh dua tokoh penting, yaitu KH Hasyam Asy'ari dan KH Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan para ulama. Peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia diantaranya yaitu memajukan bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah dan pondok pesantren, mendirikan lembaga ma'arif, mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi pada tahun 1929. Beberapa tokoh NU juga terlibat sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, sehingga terlibat langsung dalam perumusan pernyataan kemerdekaan, mengeluarkan resolusi jihad, menumpas gerakan PRRI, dan menuntut pembubaran PKI. Saya Galuh Hasiningsih, absen 12. Persatuan Islam atau Persis didirikan pada 12 September 1923 Masehi oleh sekelompok orang Muslim pada saat itu berminat studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin Zamzam dan Muhammad Yunus. Dalam sejarahnya, memakai nama Persatuan Islam untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad.
Persis mendirikan pesantren Persatuan Islam di Bandung untuk mencetak para pendakwah yang bisa mengajarkan, mengamalkan, membela, dan mempertahankan agama Islam. Namun selama kurang lebih 3 tahun, pesantren Persis harus dipindahkan ke wilayah Jawa Timur, tepatnya Bangil, Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Bintang Ayu Aziza, absen 8. Berikutnya, Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib merupakan bagian dari perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera. Dalam sejarahnya, Sumatera Tawalib tidak dapat dipisahkan dari sejarah surau dan berbagai organisasi yang ada di Minangkabau. Beberapa surau yang memiliki arti penting bagi Sumatera Tawalib adalah Surau Batu Sangkar, Surau Sungai Batang Minanjau, dan Surau Parabek Bukit Tinggi. Surau-surau ini dikembangkan oleh sejumlah haji, murid-murid dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, tokoh yang berperan dalam kemajuan Sumatera Tawalib adalah Haji Jalaluddin Thoib. Beliau yang menerapkan sistem berkelas yang sempurna, kurikulum disempurnakan, memakai bangku dan meja yang disempurnakan, organisasi dan administrasi sekolah mulai disusun, serta tamatannya diberi ijazah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.